Aduh, Ganjar. Lu tuh ibaratnya kayak udah jatuh ketiban tangga gitu loh. Nah, pada waktu itu proses pencapresan kan sedang berjalan. Isu saudara Ganjar menjadi capres sedang berjalan. Ya, ketika IPW melakukan aksi hukum, kami menggunakan kata GP, ya. Itu jelas sekali IPW paham hukum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah jatuh ketimban tangga pula. Kurang lebih peribahasa yang dilontarkan oleh seorang netizen kepada Ganjar Pranowo, Capres 03, yang saat ini dilaporkan oleh lembaga IPW atas kasus dugaan gratifikasi. Nah, ini penting banget teman-teman untuk kita bahas. Kenapa? Karena banyak banget yang memberikan komentar atau bersuara ya, bahwa ini hanyalah sebuah serangan politik saja. Ini hanyalah serangan politik untuk menjatuhkan Ganjar Pranowo. Nah, saya ingin membahas ini supaya apa? Supaya kita bisa berpikir logis lagi, supaya kita bisa berpikir lebih jernih lagi, supaya juga kedepannya kita juga bisa memisahkan antara kepentingan politik dan hukum. Karena sudah jelas ya teman-teman, hukum itu tidak bisa dicampur-campur. Hukum itu di atas segalanya. Mau itu nuansanya saat ini sedang pemilu atau tidak, kalau memang dia bersalah, ya hukum harus tetap berjalan. Nah, bahkan teman-teman, ini langsung dikonfirmasi oleh Ketua IPW bahwa sebenarnya kasus ini sudah ada sejak 10 bulan yang lalu. Dan kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Jadi ketika terkait laporan ini saya mau sampaikan, kami mendapatkan pengaduan ini 10 bulan yang lalu. Saya melakukan verifikasi di Jawa Tengah, ya. Nah, pada waktu itu proses pencapresan kan sedang berjalan. Isu saudara Ganjar menjadi capres sedang berjalan. Ya, ketika IPW melakukan aksi hukum, kami menggunakan kata GP, ya. Itu jelas sekali IPW paham hukum, ya, tidak mau mencemarkan. Dan kami tidak mau juga melaporkan. Sampai selesainya momen 14 Februari dan rekapitulasi ini terjadi, inilah waktu yang tepat karena masyarakat yang memberikan informasi mempertanyakan, ya kami harus laporkan kepada KPK. Kami tidak melaporkan melalui konferensi pers, membuka, ya. Coba lihat, setelah dilaporkan media yang bertanya. Ya, itulah tadi teman-teman pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua IPW. Secara langsung kita pun bisa menilai. Dan saya sekali lagi meyakini bahwa memang ini murni kasus hukum teman-teman ya. Kenapa? Karena dilihat dari momentumnya menurut saya ini sudah tepat. Tapi jika memang mereka masih ngeyel, ini adalah serangan politik, ini adalah serangan terhadap Ganjar Pranowo, maka saya ingin bertanya balik. Seberapa kuat Ganjar saat ini? Seberapa besarkah pengaruh Ganjar Pranowo saat ini untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Menurut saya sih sudah tidak ada lagi. Terutama dari hasil capres yang menurut saya ini akan menjadi catatan buruk untuk partai, terutama untuk Ganjar Pranowo. Sekali lagi tidak ada pengaruhnya. Bisa kita lihat dari narasi terakhir yang Ganjar lontarkan tentang usulan hak angket saja, teman-teman bisa lihat tidak ada sampai saat ini pernyataan resmi langsung dari partai PDIP tentang mendukung hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Jadi dari situ pun kita bisa menilai bahwa saat ini menurut saya Ganjar sudah tidak ada kekuatan lagi. Bahkan lama-lama mungkin nama Ganjar akan tenggelam. Oke teman-teman,
Langsung aja kita saksikan bagaimana komentar netizen tentang masalah Ganjar Pranowo ini. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, komen, dan like supaya bisa mendapatkan informasi politik Indonesia khususnya pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK? Gak heran. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Tak hanya Ganjar, IPW juga melaporkan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Aliran dana dalam kasus ini diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap tersebut mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Wow, luar biasa. Bravo untuk IPW Indonesia Police Watch karena telah berani mengungkap dan melaporkan ke KPK mengenai adanya dugaan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan ex-dirut Bank Jateng. Luar biasa. Ini nggak main-main kawan-kawan. Dugaan gratifikasinya 100 miliar rupiah. Bayangkan 100 miliar itu kalau dipakai untuk subsidi kesehatan, berapa banyak orang yang bisa ketolong, ya. Dan kalau bayangkan bisa dipakai untuk beli beras, sekarang kan kita lagi susah beras. Bayangkan beras, berapa ton beras itu yang bisa dibagikan ke masyarakat. Ngeri, sampai merinding aku nih. Aduh, Pak Ganjar, benar nggak ini semua? Isu ini benar nggak sudah berapa hari bergulir di tengah masyarakat, tapi Bapak tidak sedikit pun nongol langsung menghadapi wartawan dan klarifikasi benar apa tidak ini gitu loh. Ya, jangan sepertinya sekarang Bapak hilang di telan bumi. Kemarin aja hak angket cepat kali, pemilu curang cepat kali nongol. Tiba kayak gini hilang. Saya juga kasihan kawan-kawan ya, ngeliat Pak Ganjar ini. Saya kalau jadi Pak Ganjar, aduh Tuhan, ya kemarin kalah pilpres, terus tiba-tiba dilaporkan ke KPK. Aduh, jangankan nasi kena sop ya, air putih pun kayaknya nggak ketelan muntah langsung. Aduh, ya. Karena kalau sudah dilaporkan ke KPK berarti berpotensi akan apa? Akan jadi tersangka, ngeri. Aduh, seram kali. Apakah benar yang Bang Fahri Hamzah bilang? Setelah Pilpres 1 putaran selesai akan ada capres yang jadi tersangka. Wow, kita tunggu kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba terus ditonton. Aduh, Ganjar. Lu tuh ibaratnya kayak udah jatuh ketiban tangga gitu loh. Pertama, lu cuma dapat suara 16,sekian%. Kedua, lu tuh kayak udah nggak begitu didukung sama PDIP, terutama sama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketiga, lu bahkan udah nggak didukung sama cawapres lo sendiri Pak Mahfud MD, ya. Dan sekarang lo dilaporin IPW ke KPK soal kasus suap 100 miliar. Gila, itu gede banget anjir. Udah Ganjar, kata gue juga lu stop angkat angket. Karena itu nggak akan merubah hasil KPU. Nggak akan ngerubah sama sekali. Lu dengerin tuh kata cawapres lo, kata mantan cawapres lo, Pak Mahfud MD. Sorry, ini karena Pak Mahfud MD juga pernah bilang, saya mantan cawapresnya Pak Capres Ganjar Pranowo. Itu juga para pendukungnya yang 16% gimana sih? Bantuinlah capresnya, ya patungan lah atau gimana gitu loh, ya kan? Makanya kalau dukung capres itu yang anti suap, ya anti korupsi. Kayak Pak Prabowo tuh anti suap, ya nggak bisa disuap dia, karena cuannya udah banyak cuy. Mari kita dukung hak angket. Bansos hanyalah produk politik untuk tentang harus bansos. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan kawan-kawan, dari Sabang sampai Merauke, kita berdiri di sini untuk menuntut keadilan. Saya sebagai bangsa dan negara Indonesia mewakili parlemen bahwasanya kita di sini berdiri di sini untuk mendukung hak angket. Nah, ini kalau kayak gini guys, lebih seru kita baca komentar netizen aja ya. Wah. Semua. Wah. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi di Bank Jateng. Beritanya baru banget Selasa 5 Maret 2024.
yang kasusnya itu cashback 16% senilai 100 miliar. Bapak cashback apa? Sampai 100 miliar. Kenapa cashback Bapak sama dengan suara Bapak? Kami marah, marah, paham, kami marah. Kami marah, marah, paham. KPU biadab, KPU biadab, jangan pengecut kamu KPU. Ya kita positif aja. Ya, jadi silakan aja. Berarti nggak ada masalah nih bang terkait laporan itu, mungkin ada respon tertentu gitu karena ditakutkan kan ada politisasinya gitu bang. Kita terbiasa kok ngadepin yang kayak gini, ya. Silakan aja. Memang kalau bisa dibuktikan, itu. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harus. Pernahkah kalian terpikir jika akhirnya Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Dipastikan kalah di Pilpres 2024 dan gagal jadi presiden, kini Ganjar Pranowo harus berhadapan dengan lembaga anti rasuah itu. Nasib Ganjar pun kini ada di tangan KPK. KPK akan memproses laporan Indonesia Police Watch atau IPW yang dilayangkan pada Selasa 5 Maret 2024 kemarin. Jika nantinya laporan IPW memenuhi syarat, tentu prosesnya akan sangat panjang. Singkatnya, berdasarkan keterangan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, keterangan IPW laporan itu dilayangkan atas dugaan tindakan pidana korupsi, gratifikasi, atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng atas inisial S dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo atau GP. Yang diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023. Jumlahnya disebut lebih dari 100 miliar rupiah. Ganjar sendiri membantah tuduhan itu dan dia mengaku tidak pernah menerima gratifikasi yang dituduhkan oleh IPW itu. Meski Ganjar membantah dan karena ada laporan masuk ke KPK, maka KPK akan memproses laporan IPW itu. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya akan mendalami laporan tersebut. KPK akan melakukan verifikasi telaah dan melakukan koordinasi lanjutan dengan pelapor untuk memastikan apakah memenuhi syarat untuk diproses lebih jauh. Perkembangan dari laporan IPW terhadap Dirut Bank Jateng dan Ganjar ini akan disampaikan lebih lanjut oleh KPK. Pertanyaan kita sekarang, apa tujuan dari pelaporan Ganjar Pranowo ini? Tapi semoga saja Pak Ganjar tak pernah melakukan yang dituduhkan oleh IPW tersebut. Karena kita melihat Pak Ganjar orangnya lurus dan tulus mengabdi untuk masyarakat. Mbak Puan pintar membaca agenda simbolik yang akan ditampilkan. Karena tentu orang-orang yang hari ini mengusulkan angket dianggap sebagai pendosa bagi tim Prabowo Gibran karena ini mengganggu konstelasi politik ke depannya. Tetapi dengan tidak hadirnya Mbak Puan, tentu Mbak Puan punya alasan bahwa saya bukan bagian dari hak angket. Saya tidak sebagai ketua DPR, saya tidak hadir. Paling tidak ini menjadi daya jual bagi Mbak Puan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau misalnya nanti dia jadi ketua umum PDIP. Dan saya rasa ini juga akan melihat bahwa memang Mbak Puan ini politisi kawakan PDIP yang mirip dengan ayahnya, Taufik Kemas ya. Artinya dia lebih lentur dibandingkan Bu Mega dalam membangun komunikasi politik tentang peluang-peluang ke depan. Makanya saya rasa sikap-sikap yang dimainkan oleh PDIP hari ini adalah sikap-sikap ideologis yang mungkin menjadi bagian dari arena yang dimainkan oleh Bu Mega. Tapi sebagai ketua DPR, simbol PDIP Perjuangan di DPR, dan saya rasa Mbak Puan tidak hadir ini punya agenda simbolik yang cukup jauh ke depan dibandingkan apa yang dimainkan oleh kader-kader PDIP Perjuangan yang lainnya. Makanya saya rasa dari isu-isu yang saya mulai tadi, bahwa punya kemungkinan besar PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ketika misalnya politik yang dibangun oleh Mbak Puan lebih lentur dibandingkan apa yang diwacanakan oleh Bu Megawati.